Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Akbar. Baiklah, kali ini saya akan membahas sedikit beberapa dari materi kinetika reaksi proses pangan. Baiklah, ada 3 materi yang kami bahas kali ini. Yang pertama itu space time, kedua space velocity, yang ketiga resident time. Baiklah, yang pertama yaitu space time. Space time atau T adalah waktu teoris yang dibutuhkan untuk mengolah volume reaktor sebesar laju alir umpan pada kondisi masuk. Secara sederhana, berapa lama waktu yang diperlukan umpan untuk mengisi volume reaktor? Yang dimana rumus dari space time tersebut yaitu T sama dengan V per V0, yang artinya V adalah volume reaktor dan V0 adalah laju alir volumetrik umpan masuk. Yang berikutnya itu space velocity. Space velocity adalah kebalikan dari space time, yang menyatakan beberapa kali volume reaktor diproses oleh umpan per satuan waktu. Nah, yang berikutnya itu resident time. Resident time atau waktu tinggal adalah waktu yang nyata rata-rata yang dihabiskan oleh molekul reaktor di dalam reaktor. Pada reaktor ideal seperti CSTR dan PVR, resident time sama dengan space time. Pada reaktor nyata, resident time lebih dari bisa berbeda karena pencampuran tidak sempurna. Rumus umum dari resident time sendiri ialah TR, yang artinya jumlah fluida dalam reaktor per laju alir fluida keluar. Waktu tinggal dan waktu reaksi adalah lamanya waktu rata-rata molekul reaktor berada di dalam reaktor sejak masuk hingga keluar. Besarnya waktu tinggal ditentukan oleh volume reaktor dan laju alir fluida, serta mencerminkan seberapa lama reaktor memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan bereaksi di dalam reaktor. Nah, yang kemudian waktu reaksi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh reaktan agar reaksi kimia berlangsung hingga mencapai tingkat konversi tertentu, sesuai dengan kinetika reaksi. Waktu ini dipengaruhi oleh orde reaksi, konstan laju reaksi, suhu, dan konsentrasi reaktan. Agar reaksi berlangsung efektif, waktu tinggal reaktan di dalam reaktor harus cukup panjang dibandingkan waktu reaksi. Ada beberapa pertanyaan terkait materi yang 3 tadi. Yang pertama, A. Nilai space time. Yang kedua, nilai space velocity. Yang ketiga, resident time reaktan di dalam reaktor dan konversi reaksi A. Dan terakhir, jelaskan secara singkat hubungan antara space velocity dan konversi. Nah, inilah jawaban yang berdasarkan pertanyaan tadi. Yang pertama, space time. Space time didefinisikan sebagai perbandingan antara volume reaktor dengan laju alir volumetrik umpan. Dan B. Space velocity. Space velocity merupakan kebalikan dari space time, yang dimana SV sama dengan V0 per V, atau SV contohnya 6/12 sama dengan 0,5 jam. Dan C. Resident time. Untuk reaktor ideal CSTR, resident time sama dengan space time, yang dimana TR sama dengan T sama dengan 2 jam. Dan pertanyaan D. Konversi reaksi A. Persamaan konversi untuk CSTR dengan reaksi orde 1 adalah X sama dengan KT per 1 tambah KT. Substitusi nilai X sama dengan, ini adalah contohnya 0,4 kurung 0,2 per 1 tambah 0,4 per 2. Hasilnya yaitu 0,44. Dan pertanyaan terakhir yaitu hubungan space velocity dan konversi. Space velocity berbanding terbalik dengan space time. Semakin besar nilai space time, maka semakin singkat waktu tinggal reaktan dalam reaktor, sehingga reaksi berlangsung lebih singkat dan konversi menurun. Sebaliknya, space velocity yang kecil memberikan waktu tinggal yang lebih lama sehingga konversi reaksi meningkat. Berikut kesimpulan dari materi tadi. Space time, space velocity, dan resident time merupakan parameter penting dalam perancangan dan evaluasi reaktor kimia, karena berkaitan dengan lamanya reaktan berada dalam reaktor. Space time menunjukkan waktu ideal yang dibutuhkan fluida untuk melatih reaktor, sedangkan space velocity merupakan kebalikannya dan menyatakan kecepatan pengintian isi reaktor. Resident time menggambarkan waktu tinggal aktual reaktan di dalam reaktor, yang pada kondisi ideal nilainya sama dengan space time. Nilai space time yang besar atau space velocity yang kecil umumnya meningkatkan konversi reaksi karena waktu kontak reaktan lebih lama, sehingga pemahaman hubungan ketiga parameter ini sangat penting untuk memperoleh kinerja reaktor yang optimal. Berikut ada beberapa contoh soal. Nah, bisa dilihat sendiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap ini bisa berguna.